Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hamba Allah dan orang-orang yang menempuh mujahadah batin, yang berharap rahmat karunia Allah pada ridhonya, agar dapat selalu mewaspadai keadaan dari hawa nafsunya, kemanakah kehendak dan arah hawa nafsu itu. Bila sesuai dengan hak syariat agama Allah dan menetap pada keislahan ahwal batin, yaitu tidak melencengnya perjalanan batin, tetap lurus pada apa yang ditetapkan Allah dari satu kehendak yang baik yang tidak lepas, tidak bertentangan dengan syariat agama Allah, maka dapatlah kita mengikutinya. Dan bila terjadi perbedaan keadaan dari ahwal batin, itu kehendak yang berbeda, tidak sesuai dengan syariat agama Allah, maka tinggalkanlah. Begitu pula bila bertentangan dengan peraturan kemasyarakatan yang ada, dan hal ini menjadikan mudarat dalam kemasyarakatan dan juga bertentangan, tidak sesuai dengan peraturan pemerintahan yang ada pada haknya, maka tinggalkanlah segala bisikan atau wacana nuansa pada ahwal batin itu, dan menetap pada mengembalikannya pada syariat dan segala peraturan dalam pergaulan kemanusiaan yang menetap kepada kemaslahatan. Karena apapun yang terjadi dari ahwal batin, seperti seorang pemujahadah pada saat waktunya Allah datangkan satu futuh, yaitu Allah bukakan hatinya, kemudian mendapatkan satu ilham atau petunjuk, dan ambillah petunjuk itu bila terlihat atau tertetapkan di dalam hak syariat agama adalah benar, sesuai, lurus, dan tidak bengkok, tidak sesat, dan dirasa bermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat, maka jalankanlah ilham itu. Karena apapun yang terjadi dari segala keadaannya, hukum syariat agama Allah adalah menjadi filter, menjadi satu ketetapan. Bila mana terjadi perbedaan atau pandangan atau keputusan hati dari hak batin berbeda dengan syariat agama Islam, tinggalkanlah. Karena syariat Rasulullah SAW adalah menjadi satu garis lurus bagi filter penyaringan dan ketetapan atas segala yang terjadi pada gejolak ahwal batin, termasuk dari yang dikatakan ilham. Maka bila hak batin
yaitu ilham bertentangan, tidak sesuai, berbeda dengan syariat, tinggalkanlah. Dan bila sesuai dengan syariat, lurus, tidak bengkok, tidak bertentangan dan bermanfaat, maslahat, maka ambillah. Ya, ini adalah satu ketetapan, patokan dari penempuhan mujahadah batin. Bila terjadi pada para penempuh suatu bisikan-bisikan yang dirasa atau getar-getar batin yang merasa ada wacana pandang dalam satu persoalan dalam penempuhan mujahadah pada kehidupan, maka tiadalah yang dapat terlepas dari hukum syariat agama Allah, dari yang timbul, apapun yang timbul yang ada dari wacana pandang pada hak batiniah. Maka segala hukum kembali kepada hak syariat Islam dari umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bila ada petunjuk-petunjuk ke dalam bisikan atau hati yang seakan benar, maka tinjaulah secara hak syariat. Dan tiadalah dari hak yang ditetapkan itu menimbulkan permusuhan, kemadaratan, kesesatan, dan kehancuran dan hal-hal madarat lainnya. Maka para penempuh mujahadah batin dikehendaki untuk menguatkan syariat, yaitu selalu melihat dan menetapkan hukum syariat pada agama jahiliyah secara terus-menerus menjadi satu patokan, pegangan bila ada hal-hal yang berkaitan dengan dianggap ilham atau bisikan-bisikan batin, bisikan hati, atau wacana-wacana pandang pada batin kita yang bertentangan, yang berbeda, yang tidak sesuai, yang tidak lurus dengan syariat agama Islam. Ya, itulah yang harus ditetapkan pada haknya. Karena fahkum bizawahir, menetap segala keadaan dari apa yang timbul dari batin, ya, pada lintasan hati atau bisikan, tetaplah ditetapkan pada hukum yang zahir, yaitu hukum syariat agama. Kemudian dalam perjalanannya menempuh mujahadah batin, selalu memohon perlindungan Allah atas bisikan-bisikan atau ya pandangan-pandangan wacana daripada ahwal batin yang akan menyesatkan, akan merusak. Maka bila ada satu akhlak atau kelakuan atau segala keadaan, maka bagi para penempuh mujahadah batin agar menguatkan tekadnya untuk menempuhnya dalam segala wacana hikmah yang harus difahami, ada kalanya seorang penempuh mujahadah batin terjadi suatu keresahan atau kesedihan dari apa-apa yang terjadi pada masa lalu, seperti adanya kehilangan sesuatu atau hal-hal masa lalu, dan atau suatu keadaan dari cita-cita dan keinginan yang belum tercapai, tertunda, dan lain sebagainya. Maka wajiblah bagi para penempuh mujahadah batin itu benar-benar khusyuk, yaitu
menyerahkan dirinya lahir dan batinnya kepada Allah dengan menguatkan ketawakalannya. Sehingga sudah bagusnya pengamalan hak syariat dengan berbagai zikir atau wirid-wirid yang sudah ditetapkan dalam satu pengijazahan, janganlah dirusak dengan suatu kesedihan daripada keadaan ahwal batin, sehingga mengganggu jiwa, ya, mengganggu keadaan-keadaan pada lintasan-lintasan. Nah, maka bersifat dan bersikap penuh ketawakalan dari segala amal pada batin adalah menjadi kewajiban yang harus ditetapkan. Maka dikatakan, kembalikanlah semua urusanmu kepada Allah, sebab Dialah yang Maha Tahu bagimu, baik atau buruknya, dan kapankah hal yang terbaik akan dikaruniakannya, dan kapankah harus ditahannya dahulu demi kebaikan kita. Untuk itu, kekuatan azam, yaitu tekad yang bulat bagi para penempuh mujahadah batin akan seluruh keadaan kehidupannya, ya, benar-benar diserahkan kepada Allah dan menetap pada keyakinan yang kuat bahwa Allah sebagai Rabb mengurus semua kehidupan kita, ya, kasab dan usaha ikhtiar kita dan penempuhan mujahadah batin kita, dan apapun yang kita butuhkan Allah Maha Tahu, dan Allah lah yang sebaik-baiknya menetapkan atas seorang penempuh mujahadah batin dan seluruh kehidupan. Ya, maka ini akan meningkatkan keyakinan, ya, menambah keyakinan, dan akan memperkuat keimanan seseorang mukmin atas segala ahwal batin yang ada dan keadaan-keadaan yang tentu sangat dibutuhkan dalam menetapnya sirul batin, yaitu pada lorong batin yang ada. Sehingga setiap para penempuh mujahadah batin benar-benar menyadari bahwa hanya Allah lah yang menjadi sandaran, ya, tidak bersandar kepada amalnya, ya, i'timad 'alal amal, ya, itu dilepaskannya. Dia menyadari bahwa segala amalnya adalah pada karunia Allah, dan juga tidak bersandar kepada pekerjaannya, kasabnya, ikhtiar dan usahanya. Itu semua semata-mata adalah karunia Allah yang diberi kemampuannya kepada kita para pemujahadah dan seluruh orang-orang yang beriman untuk dapat melaksanakannya. Dan ini adalah karunia Allah. Maka hilangkan kesedihan, hilangkan duka cita, ya, dan juga bila mendapatkan sesuatu, tidaklah terlalu gembira atau tidak gembira, ya, yang berlebihan, karena itu dapat mengundang setan, di mana berlebihan di dalam kegembiraan, di mana berlebihan di dalam kesedihan, maka waspadalah, setan akan mendatangimu dengan berbagai cara, dan kita akan masuk kepada satu lorong yang gelap. Ya, setan akan menjadikanmu terombang-ambing, dan kegembiraan itu akan berubah menjadi suatu bencana. Na'udzubillah. Maka buatlah diri kita nyaman, tenang, tentram, dan menetap pada rasa syukur atas semua yang ada dalam hidup dan kehidupan kita
pada langkah-langkah mujahadah batin, pada pengamalan hak syariat dalam agama Allah, dan pada pengamalan hak hakikat batiniyah dalam lintasan-lintasan yang terjadi pada segala asroriyah batiniyah. Inilah yang diharapkan agar menguatkan azam dan melepaskan duka cita dari apa yang tersugesti pada masa lalu atau tersugesti pada kondisi-kondisi yang masa datang, yaitu contoh seperti cita-cita yang belum tercapai dan lain sebagainya. Maka ketawakalan adalah obat yang paling kuat, obat mujarab yang mampu meredam segala kegelisahan pada hati kita. Untuk itu, teruslah tempuh segala rasamu. Dan inilah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jihad yang akbar, jihad besar, yaitu melawan hawa nafsunya sendiri. Dan kekuatan-kekuatan itu berdasarkan azam, tekad yang kuat, dan beriring dengan tawakal terus kepada Allah, dan tidak bersandar kepada apapun selain kepada Allah, dan berusaha baik kepada seluruh manusia dan makhluk Allah lainnya. Dan indahnya keadaan ini, rahmat karunia Allah. Semoga bermanfaat dunia akhirat dan menetap pada rahmat karunia Allah dalam mujahadah batinmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, wallahu a'lam.